Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabat, rekan-rekan dimanapun berada. Kembali lagi ke obrolan santai kita. Saya Mas Khan Yusuf sebagai host dan pemateri andalan kita Pak Wahyudi. Hai. Kali ini kita akan membahas topik yang mungkin hangat sekarang karena agak beda kayaknya ya. Iya, agak beda Pak. Soalnya hangat sekali menjelang tahun politik 2024. Ini banyak sekali isu-isu yang perlu kita luruskan di sini, Pak. Oke. Khususnya bagi warga NU tentang pentingnya politik bagi warga NU. Karena kemarin Pak MUI baru mengharamkan golput, Pak. Oke. Nah, mungkin kita akan spesifik membahas itu tentang peran warga NU di politik ini seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan sama? Oke, terima kasih Mas Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perspektif dari Ketua Ranting NU, nggih. Oh, membawa Ketua Ranting NU tadi. Iya, oke. Boleh, Pak, boleh. Karena warga NU itu kan tersebar di ranting-ranting. Jadi ujung tombak sama ujung tombok, kata Ketua NU cabang itu kan di ranting gitu ya. Oke, terkait dengan politik sebenarnya NU itu sudah kaya dengan politik ya. Apalagi yang kita pahami, NU itu tersebar di pedesaan atau masyarakat pedesaan. Nah, pedesaan itu rata-rata memahami bahwa politik itu politik feodal. Apa itu? Feodal ya. Feodal itu ya dinasti itu sebenarnya. Yang sekarang rame itu ya. Keluarga. Iya, keluarga. Ya faktanya begitu. Di hampir semua desa itu yang namanya kepala desa itu pasti punya ayahnya kepala desa, kakeknya kepala desa, atau cangganya kepala desa, atau buyutnya kepala desa. Itu dipastikan. Artinya di tataran masyarakat desa kami di NU ya, ketika melihat situasi politik yang katanya dinasti, yang katanya itu politik apa itu orang dalam dan sebagainya, kalau itu dilakukan sama secara sah ya nggak apa-apa sebenarnya. Apa yang salah, tidak ada yang salah sebenarnya. Dan masyarakat NU, kami sendiri ya, saya nggak ngomong secara general di berbagai desa ya, kami sendiri yang di NU dan mungkin di tataran desa itu ya sudah terbiasa dengan politik dinasti itu, tapi dengan ketentuan dan syarat sesuai. Dia ngikuti kontestasi itu ya harus dengan ketentuan dan syaratnya. Jadi kalau itu dilakukan ya fine-fine saja, kan biasa. Kepala desa itu suaminya, kemudian sudah masa 3 periode, kemudian nggak bisa nyalon. Nah kemudian istrinya habis, kadang anaknya, anak habis ya kadang saudaranya dan sebagainya. Itu hal yang biasa. Dan masyarakat ya cenderung mengiyakan dengan ketentuan baik. Selagi baik pasti akan dipilih. Dan sebaliknya, otomatis kok masyarakat tahu kok sebenarnya itu. Tuh. Nah sekarang terkait dengan perpolitikan nasional. Memang NU itu kan harus netral ya, NU itu netral. Netral dalam artian apa ini, Pak? Netral itu kan tidak ada instruksi dari pimpinan di PBNU terkait mengarahkan kemanapun. Saya getaran dari pengurus ranting NU juga belum ada instruksi dari MBC, dan MBC pun belum ada instruksi dari cabang. Cabang pun ketika kita tanya kita kemana, tidak ada instruksi dari PBNU. Artinya NU ini bisa kemanapun, bisa memilih siapapun, yang pasti jangan golput gitu. Yang pasti jangan golput ya, karena golput itu hakikatnya adalah kita tidak bisa berperan aktif untuk berikhtiar. Jadi demokrasi itu kan ikhtiar ya. Jadi ikhtiar walaupun dengan apa itu kurang lebihnya, tapi ini sebuah ikhtiar memilih pemimpin yang terbaik begitu. Menanggapi fatwa MUI kemarin Pak, bahwasanya golput itu haram, itu gimana? Sedangkan di kaum milenial golput itu salah satu pilihan Pak. Ketika sekarang kan ada 3 pilihan di pemilihan tahun 2024 mendatang. Tapi golput ini jadi opsi keempat Pak bagi kaum milenial ini ketika di 3 pilihan ini tidak ada yang bisa dipilih menurut mereka. Nah itu menurut jenengan gimana? Menanggapi pilihan keempat ini Pak. Kalau kita kaitkan dengan hak ya, memilih itu hak sebenarnya. Ketika itu hak bukan kewajiban, nggak ada yang nuntut sebenarnya. Benar juga nggak salah mereka.
karena hak itu kan adalah yang tidak ada tidak ada hal yang menjadi konsekuensinya. Kalau memang dia itu tidak milih, haknya dia, memang haknya dia. Tapi kalau ngomong tataran dengan ikhtiar sebuah negara bangsa, ada proses, ada ikhtiar untuk memilih, dan ini sudah proses dan jaluran yang baik, ya kita ngikuti. Lagi-lagi adalah ulil amri minkum, ya kan. Jadi kita itu patuh kepada pemimpin kita. Ya, saya ingat kata guru kita itu, la islama illa bil jamaah. Islam tidak ada kalau tidak dengan kumpulan atau jamaah. La jamaah illa imamah. Kecuali dengan tidak ada jamaah tanpa pemimpin. Nah, kemudian imam itu harus ada apa? Taat. La imama illa bito'ah. Tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan, seperti itu. Nah, dalam konteksnya pemerintah, nation state atau negara bangsa ini, ya ketaatan itulah. Karena demokrasi adalah ikhtiar untuk terbaik maslahat, begitu. Jadi menurut sampean fatwa MUI tentang mengharamkan golput itu sudah benar atau? Nah, terkait dengan benar salah, saya kan kiai kampung kan Mas ya. Ya, menurut sampean. Kiai kampung ya, kiai kampung itu memandang itu kan itu benar-benar saja. Saya yakin beliau-beliau yang di MUI itu kan para kiai-kiai dengan berbagai apa itu maqasidul syar'iyah atau namanya dengan pertimbangan mafsadahnya, maslahat dan mafsadahnya dan sebagainya. Saya yakin beliau-beliau yang di sana itu sudah memahami usul fikih, kemudian usul siasah juga. Saya yakin di MUI juga bukan orang sembarangan, orang-orang hebat. Jadi kalau saya ya sepakat. Karena apa? Saya ingat betul kiai-kiai kita dulu bahwa ketika kita itu mau melaksanakan kegiatan ibadah, baik muamalah, kemudian ibadah mahdhuh dan ghairul mahdhuh itu, ya memang kita butuh suasana yang kondusif, yang tenang, yang stabil begitu. Jadi intinya bagaimana stabilitas nasional itu terjaga? Jawabannya adalah kita ngikuti aturan main berbangsa dan bernegara. Ini di situ. Nah, berbangsa bernegara itu kalau ngomong alam demokrasi Pancasila kita yang kita anut, yang ngikuti proses demokrasi, ngikuti pemilihan dan aktif dalam kegiatan pencoblosan. Begitu. Jadi kesimpulannya besok ini teman-teman yang golput itu dosa Pak ya? Karena haram kan hukumnya. Ya saya sepakat. Saya yakin MUI itu sudah banyak pertimbangan. Tadi saya sampaikan itu dengan masalah mafsadah itu ada usul fikihnya, saya yakin ada maqasidul syar'iynya dan sebagainya. Saya yakin seperti itu. Dan kita nganut lagi dengan pemerintah, kita nganut, apalagi dengan para ulama, ya jelas nganut lagi. Apalagi saya kayak kampung misalnya, ya jelas nganut lagi gitu. Tentang anak muda yang masih bimbang ini Pak, kaum milenial yang belum menentukan pilihan, yang masih aku nanti golput. Nah, pesan-pesan untuk mereka gimana Pak? Biar ada pilihan, biar tidak sampai golput mereka besok itu Pak. Oke, pertama hak memilih dipilih itu hak namanya. Ya, bukan kewajiban. Jadi tidak ada konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini ikhtiar negara bangsa. Negara bangsa adalah kita sendiri, bukan orang lain. Negara-negara kita, bangsa-bangsa kita sendiri, itu adalah demokrasi. Nah, demokrasi itu adalah ikhtiar untuk memilih pemimpin yang terbaik menurut kita. Ya. Nah, kalau kita itu sangat apatis, apalagi tidak mau mencoblos misalnya, berarti itu adalah warga yang khianat pada proses demokrasi. Ya. Pada proses demokrasi itu, saya begitu. Lagi-lagi kita sudah punya patron kok bahwa taat pada ulil amri itu juga kewajiban. Nah, salah satu kewajiban ketika ngomong pemilu atau proses demokrasi adalah kewajiban datang ke TPS, kemudian mencoblos itu kan. Silakan mencoblos saja, ngikuti aja. Kalau bimbang, ya coba saja semuanya, biar batal nggak apa-apa. Tapi sampai sudah melakukan ikhtiar. Kalau nggak ada yang dipilih, ya biarkan aja, datang kemudian dilempit dan masukkan aja, daripada tidak ada sama sekali. Oh gitu.
Ya, tapi Lebih baik Pak ya daripada tidak datang ke TPS. ya itu kan paling buruk Mas. Kalau paling bisa harus punya pilihan, ikhtiar kan. Seburuk-buruk apapun itu pasti ada yang baik lah. Prinsip begitu. Jadi seburuk apapun yang kita perspektifkan itu saya kira ada hal yang baik kok. Nggak mungkin lah semua buruk. Jadi di antara yang legislatif yang menjadi calon presiden atau wapresnya, saya yakin di antara itu ada yang baik menurut perspektif masing-masing, ya Jadi kan? dipilih yang terbaik. Yang terbaik menurut gitu ya, menurut masing-masing. Oke. Ajakan untuk coblos Pak besok. Jangan lupa ke TPS gitu loh Pak. Oke, teman-teman sekalian, kita itu kan warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu adalah warga negara yang taat pada aturan yang telah ditetapkan bersama. Nah, ketika kita itu sudah pasrah pada aturan yang sudah ditetapkan, berarti mau tidak mau kita harus mengikuti proses demokrasi itu. Oke? Karena itu silakan datang tanggal 14 Februari. Itu namanya Valentine kalau nggak salah ya. Hari Valentine. Hari Valentine 14 Februari. Dan bagi kader NU, 14 Februari adalah bulan lahirnya Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, tepat juga 14 Februari. 14 Februari. Ya, saya himbau kepada seluruh warga dan juga kader-kader NU, silakan datang TPS, kemudian melakukan membawa kartu suara ke bilik suara dan mencoblos. Ya, saya yakin mencoblos yang sah itu bagaimana, tahu caranya. Nah, itu gunakan hak suaramu dengan sebaik-baiknya dan semoga ini bentuk ikhtiar untuk memilih pemimpin yang terbaik. Ya, saya yakin setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Saya yakin semua akan baik-baik saja. Jadi ya teman-teman, jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Jangan sampai golput, karena peran kita untuk politik, untuk kemajuan bangsa, desa, dan daerah kita sangat diperlukan lewat suara kita besok. Mungkin itu saja pembahasan tentang singkat hari ini Pak Yudi. Oke. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama, ya sama-sama. Terima kasih ilmunya, sharing-sharingnya. Sama-sama, siap. Semoga bermanfaat untuk kita dan semoga membuka pikiran kita biar tidak golput besok. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.